Tempat yang tepat untuk berbagi. Pada sampai akhirnya kalau gitu kita bahas tentang gimana seseorang merawat keris misal. Ketika dia nganggap keris itu lebih tinggi dari Tuhan ya masalah. Tapi ketika dia ngeramut keris terus kerisnya diresiki, itu ya malah bagus. Ya, untuk mempertahankan seninya. Gak, yo. Karena ketika dia ngeramut keris, dia berarti merasa keris itu gak punya kekuatan. Butuh diramut. Iya, jadi kayak benar. Misalnya ngekei apa manfaat ya untuk PD aja. Contoh kayak wong nggo handphone atau nggo ATM lah. Kenapa kamu ketika nggo ATM rotok PD? ATM sing ono isine yo. Atau kamu nggo handphone dari PD? Walaupun misalnya gak apa-apa pun di handphone yo. Gak ono paketane. Iya, yus ngene ku wong nggo keris, nggo ake. Wes dhek misalnya PD ya babak. Tapi lek rumangsa ake iku luwih kuat timbang dhek, lha apa gak dhek sing digawe ake? Lha apa kok ake sing digawe dhek? Nek bab keris, aku pernah iki. Mbahku iku ya, Mbah Putri, iku ono simpenan keris. Gak tahu ceritanya kayak gimana. Yang jelas kan orang-orang dulu toh. Keris iku pernah punya cerita dicuri orang. Sing nggawa gak kuat. Mari ngono, itu udah lama, cerita lama, konon katanya sih. Ya. Nah, terus pas masih aku udah agak besar, Mbah itu ngomong, "Jip, tolong kerisiku kayak ono minyak wangi." Cekne ono apa? Cek gak karaten. Dipelihara, diramut saja. Ya gak sing di malam suro ya gak. Cuman mek kon ngeramut. Berarti memang keris itu fungsinya untuk bukan lebih tinggi dari kita. Ya enggak, iya sih kan buktinya cekak karaten. Buktinya cekak karaten. Alasannya Iya. Mbah ngono. Iya. Aku bertanya-tanya kenapa sih harus minyak wangi? Ya misalnya cekak karaten. Ya misalnya jelanta ambu. Mambune. Misalnya kayak minyak rem misalnya kuat ta. Lah. Karena kan dia misalnya kayak koleksi-koleksi tertentu kan digeleng nang lemari. Atau ditaruh di kamar. Iya, taruh lemari, kasih dibungkus ben gak dijukuk uang atau gimana. Iya, dan misalnya kayak minyak wangi kan enak toh, aromaterapi juga nih kamar itu udah jadi wangi. Misalnya bayangno nang kono kayak jelanta klothok. Siap ta nang kamar ambu jelanta klothok terus. Teko sing mlebu. Dawa ambek rayap. Kula pengen. Dari Ortep. Jadi sampean oleh pujian nih, Mas. Cara cerdas berpikir gimana, Mas? Tak kira cara berpikirnya cerdas. Tak kira nih, tiba aku salah moco. Cara cerdas berpikir gimana, Mas? Apa? Mbok, yang visioner gitu loh. Tentang apa? Lah, kasih sesuatu yang jelas. Misalnya tentang apa gitu ya. Contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang mungkin nanti bisa membuat rumah tangga sedikit panas. Iya, karena nggak jelas. Gih. Kurang jelas, bukan nggak jelas. Kurang bisa dijelaskan. Jadi jenengan rumangsa wis ngandani bojo, ngandani pasangan dengan bahasa seperti itu, menurut jenengan pun jelas. Lah bojo gak paham, lah menerjemahkan iku pasangan jenengan ngerabak akhirnya. Ya. Ketika dia rumangsa oh maksudnya bojoku iki paling dilakoni. Keliru. Atano keliru. Sampai lho kok ngono sih dia nglakoni. Ini ada penghuni lama yang baru bergabung. Rosmala Hidayat baru bergabung Gus, selama nggak join. Selamat datang, terima kasih sudah join. Temanya perewangan kah hari ini Gus? Mboten. Hari ini tentang Ya kalau salah paham. Iya. Salah paham dari orang terdekat. Siapapun itu dalam hubungan apapun. Biasanya di keluarga ada suami yang sering ada kesalahpahaman dengan istri. Karena istrinya sering kode-kode, suami ini gak wani nakoni secara jelas. Morong ngerwapak ngawur dilakoni salah. Ya. Sering terjadi. Ojo ngono, wong aku ambek bojoku pertama kali istriku tajak nang omah aku ngobrol mbakku jombol deh. Halo sok dardor ngene. Karena komunikasi yang dibangun di keluarga sampean adalah komunikasi yang jelas ya. Iya, sorry. Ngomong ya apa yang ada di hati langsung diomong. Dar langsung, wis gak ada nyimpen-nyimpen, neman. Gak ada sindir-sindiran. Karena slot
slot hati iki butuh dikosongkan terus untuk nambani masalah yang banyak misalnya ono. Dadi ready storage ngono lah. Dari Glad Bathroom, tema hari ini apa Gus? Tema itu tadi. Salah Kadang-kadang paham. ketika kita guyon ambek pasangan sing rodok sarkas, sing rodok apa ya? Nyelekit. Iya, guyon nyelekit karena kita merasa itu pasangan kita, tapi kita nggak pernah memuji dia atau gak tau ngobrol dhek mek ngejelok noto. Akhirnya bikin pasangan kita merasa loh iki sakjane kok gak pernah dihormati, gak pernah dipuji, gak pernah apa. Rosmala Hidayat, tim yang gak tahu kode-kode malah saya Gus. Wah, jos lagi. Enak pasangan sampai nama. Tapi juga bermasalah. Bermasalah sing apa? Untuk orang yang suka kode-kode. Contoh, atau jangan-jangan bojone malah sing kode-kode. Contoh aku ambek bojoku ya ngono. Aku detasemen dardor. Bojoku jombal-jombol. Untuk orang-orang yang suka kode-kode dengan tipikal orang yang kayak kita sing langsung ngomong apa no, iku capek loh. Iya. Harus mikir karena kita harus nerjemahno toh. Maksudnya gini, untuk orang yang suka kode-kode, itu akan mengeluarkan pernyataan seperti kita. Itu ketika kepepet. Gak kepepet gak penting ngentok mengeluarkan kalimat-kalimat sorry ngono. Jadi ketika mengeluarkan kalimat ngono, kita walaupun kita kondisi biasa aja pasti dikira kita sedang keadaan yang sangat luar biasa. Akhirnya lu sama kok muring-muringan sih. Loh. Muring-muring apa? Kok mesti ngomong ini misalnya. Loh, ya kayak biasa ya ngomong doang. Karena dia merasa seperti dirinya akan iso ngomong kayak ngono. Ketika keadaannya wis kepepet. Oh iya. Karena orang-orang juga umumnya orang itu kan gini, melihat melihat orang lain itu seperti dirinya. Iya. Jadi butuh power yang sangat banyak atau yang sangat kuat untuk bisa sampai darderdor. Iya. Padahal asline tetap semen darderdor. Lah nek sing kene gak perlu persiapan sob, anjir dasare dardor. Langsung refleks. Nah, ada yang tanya, by the way ngobrol sampai jam berapa Gus? Sampai sepi lah, sampai wis sepi tutup. Ya. Rosmala Hidayat, get no wis, gak suka basa-basi. Oh ya. Iya, lagi ya Mbak, misalnya jenengan setidak basa-basi itu, tapi pasangan sampean sing biasanya basa-basi, jenengan kayak treatment gak basa-basi, wis tak awal-awal jombol-jombol. Lah, iki kedaden. Nah, bener bojoku sing kode-kode. Nah, akhirnya gelek selek kan, sampean kok kudu muring-muring. Biasanya mau dador kayak aku ambek Mbak Ros ngono iku sering karo dikira orang yang sangat temperamen tinggi. Padahal kita berdua itu tipikal orang yang selesai. Iya. Mari domol dor, mari ngono ilang wis mari. Karek baper. Jangan ngomong jam-jaman. Iya. Wis mari wis lega. Jenengan ngersakaken apa? Ya langsung jawab mie, iso. Mangan langsung telep-telep. Gak ada sing mari-mari-moring kok sih gak wanelas. Gerai dhewe Gus. Kalau lagi ada masalah tiba-tiba sunyi senyap bagaikan di kuburan. Iku Rosmala lanjutannya. Itu juga yang terjadi di aku. Tak push tapi. Push ya apa? Ya wis, tak kamu kenapa? Jawab. Pengen keluargane kene sing jek entas iki langgeng apa enggak? Lho nggih pengen. Lho ya wis. Akhirnya ngomong. Ngomong dalam artian enggak harus masalah ya. Ketika kamu belum siap ngomong masalah, wis ngomong. Aku belum siap ngobrol, tapi aku lagi sakit hati, aku lagi marah. Wis. Kasih aku space, jelas. Aku akan ngalih. Dhisik. Ketika wis siap ngomong. Nah, itu salah satu solusi yang jarang dipikirkan orang. Kadang nek misalnya si detasemen dardor iki langsung ya. Mari si orang yang kode-kodean ini marah atau kan biasanya diem tuh nek marah. Iya. Diem terus mari ditakoni dipus, saya gak ngerti waktu. Iya. Dadine tukaran. Iya, karena kenapa? Tapi enggak ono
kenapa terus lanjutannya kenapa itu. Heeh. Contoh, misal sampean coba nyopo mereka, lambeku soalnya butuh asupan. Loh ya. Oke. Tengah-tengah ngomong ya. Oke, untuk yang sudah bergabung, terima kasih sudah standby dan menyaksikan live ini. Kita akan live sampai dengan nanti beberapa jam lagi lah. Sambil nunggu Zaza, ini orangnya lagi melakukan aktivitas yang dibutuhkan untuk nanti. Dari Arsha, episode horor kapan Gus? Loh, ono episode horor ta? Episode horor yang bahas apa? Horor sing ya apa iki? Jelas no. Nah, dari Rosmala Hidayat, bener. Padahal nek wis mari ya wis. Lah, ini tipikal orang dadedor. Dari Kang Kebab, sinyal elek pol, loading terus. Sabar. Aku ketok gak? Ndak. Oke. Jadi misalnya kepingin bahas tentang perdemitan, saya kepingin bahas demit sih modeli apa? Ayo dibahas. Demit ala Indonesia. Apa sih model apa atau lebih khususnya jin aja? Atau seperti apa? Ayo dibahas. Dan kalau itu mang contoh amat itu dia bahas Iku. Aku mang bahas tentang ketika seseorang itu ngomong kamu kenapa, tapi gak ono tutukan nih. Jadi kamu harus lebih jelas. Kamu kenapa? Aku tipikal orang sih gak iso ngenteni waktu. Aku harus tahu. Dan ketika aku sudah tahu, aku akan bisa langsung seketika itu memperbaiki menurut caraku. Tapi kalau kamu nggak mau, kamu butuh waktu untuk menenangkan diri ngomong. Tak tunggu. Tapi kamu harus jelas. Aku saiki lagi marah. Aku mau kasih waktu. Oke, wes baru ngali. Ojo sing dinengno tok. Dinengno aku budrek, Pak. Wes jelane aku ya tak sumet. Karena udah beberapa kali. Dari Arsha, bahas gedung perapatan Soko loh. Bahasa pesugihan Gunung Kawi, Gus. Bahas pesugihan Gunung Kawi. Lah ini tema kita secara umum kita ngomongin masalah keluarga ya. Iya. Jadi kalau misalnya ditembak nonang Gunung Kawi, monggo. Tapi kalau gedung pojokane perapatan Soko, karena saya dulu 5 tahun. Sing nang ndi iku? Rumah dinas wakil bupati. DPR iku ya. Pinggir DPR pas sing saiki dadi apa? Gedung lantai telu iku kan? Iya. Ganti yo kalau kita ngomong anjene banyak lah beberapa pocong di sana. Kalau ngomong entitas yang dia diinginkan seperti pocong, tapi kalau ngomong demi itu ya anjene akeh. Tempat itu. Dan beberapa kali jenis tempat yang menyerupai korban gantung diri yo gelek ngetok. Sing tahu mbakku. Mulai bedalu-dalu mari budal golek mangan enggak salah. Jadi tempat carportnya itu ya jeneng carport ae terus ndukure kan ketok. Wong ngono iku. Carportnya sebelah lor bukan? Ya, carport sebelah lor toh. Akhirnya kan bisa lihat ke arah genteng yang sebelah timur. Ya ndelok nang ngono lho. Aku mobilku tak lebokno. Iki masalah ngono dah. Wis ambu sesama ada frekuensi yang sama. Iya, makhluk ruwet ya. Iki masalah. Maru Mbak. Apa iku nang ndukur? Wis ajarno. Dari Your Type, cara mengatasi dan menyelesaikan masalah secara sat-set, Mas. Harus tahu sumber masalahnya apa. Ketika jenengan nggak tahu sumber masalahnya, yang jenengan tangani hanyalah akibat dari masalah itu, ya nggak akan selesai. Hanya akan menumpuk ya. Iya, contoh, pasangan jenengan marah-marah karena jenengan nge-game. Jenengan hanya mengatasi marahnya aja nggak selesai. Selesaikan dulu sumbernya, yaitu kecemburuan dia karena game. Opo? Nah, kadang-kadang pasangan itu juga cemburunya bukan sama orang lain loh.
Iya. Dengan sesuatu yang lain juga bisa. Iya, game game termasuk. sampai anak. Sampai anak. Atau dengan teman-temannya. Bisa. Apapun bisa. Makanya kudu ngerti sumber masalahnya apa. Misalnya game kenapa? Apakah jenengan aja nih terlampau gak punya waktu untuk keluarga? Maksudnya ketika nang kerjaan fokus kerja, ketika nang ngoma fokus nang game. Karena rumongso wis memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Berarti kata Umarung gitu kayak. Nah, lagi kayak gini, ya apa ya? Kadang nama macam engke scroll ae. Iya, sik ngeledes maruno bengi cek kober ngopi lho terus apa nang omah sabar. Dari Bidayu. Bahas suami sing cuek. Suami yang cuek ada dua kemungkinan, emang dasarnya dia cuek atau dia udah wis males ngomong apapun itu, dia hanya menjalankan kewajibannya wis kadung njaluk anak wong, ya wis lah, syukur tak kei nafkah, tapi aku wis males. Kebiasaan kenapa apa itu? Hah? Cueknya kenapa? Kenapa kok cuek? Heeh. Iya, seperti yang tak omong Lah itu. kan perlu ditegasno. Iya. Dari awalnya memang dia orang yang cuek. Atau awal-awalnya hangat, moro-moro kok tambah cuek, berarti kan ada perubahan. Atau dia nggak siap menerima jenengan yang seperti itu, atau jenengan pun nggak siap menerima suami seperti itu, akhirnya jenengan protes terus, ngomong keras terus, akhirnya suaminya capek. Dari Rosmalah Hidayat, tapi terkadang aku berpikir kalau Gusti Allah memasukkan laki-laki dan perempuan itu seimbang. Buat aku yang satset, buat bisa agak slow gara-gara duwe bojo kulkas. Ya iya. Makanya kayak aku punya istri iki, aku belajar untuk menikmati diam. Bahkan aku iso loh masak bareng di pawon yang sama. Dari masak aku masak, meneng. Gak ada omong-omongan. Gak. Padahal ambek memes, iku ono sing dibahas. Ojo menungso tikus lho tak bahas memes. Kelasnya cecek mlebu ceding lho dadi bahasan. Lah iya, cecek iku lho kok bacute. Kowe ngerti aku mari ngoras ceding aku ngono. Para mlebu, yo tak delep-delepno. Para il hadis, sunah mateni cecek. Tambah tak permainkan. Iyalah. Dan kalau bahas tentang Gunung Kawi akhirnya seperti pernah aku offline bahas dengan beberapa orang tentang apa itu pesugihan. Iku logically-nya gimana? Logis banget pesugihan itu. Secara kan gini, kalau kita ngomong tentang pesugihan itu kan meminta sesuatu atau mengambil sesuatu yang belum waktunya. Ya. Bener nggak sih konsep yang ngono? Enggak lah. Enggak. Pangeran gak semelarat iku. Iya. Konsepnya apa sih yang menurut sampean? Konsep pesugihan itu ya padha ambek konsep angel and demon. Malaikat sampai setan. Dua entitas itu di bawah Tuhan jauh. Anjane makhluk. Cuman sing versi api, malaikat beserta utusannya rasul Allah itu kan menjaring entitas yang bernama manusia mau ikut jalan yang mana. Lah sing setan mang ya dia petugas untuk njaring entitas sing gelem melok jalane dhek. Lah terus endi ono saiki demit remarune duwe duwe. Iya duwe deposito koyo ngono iku lho. Ket kapan demit itu investasi. Ngeri. Jadi lek bahas tentang pesugihan, ya ketika seseorang udah berikrar untuk melawan Tuhannya, ya setannya laporan, Gusti, kula pun gak ada pengikut. Ini follower kula Gusti. Iya, niki nyotro, oke. Cek rada rene, kan wis mari to. Wis. Loh, gak ketok. Oke. Jadi sesimpel iku. Termar ono sing njoko rezekine anake. Dan buat saya itu adalah keimanan yang salah.
Di waktu yang sama jenengan sudah menyatakan Allah semiskin iku, gak iso. Iya, iya. Lah kayak aku kenapa iku kok anak putune akhirnya gak iso berkembang juga bukan karena rezekine wis dijoko ambek mbah-mbahe. Lebih ke arah mentalitasnya yang diturunkan. Oh, mentalitas. Soalnya kan dasarnya musuh gene wong males. Lah misalnya males endi ono wong sunatullah iku lek kepengin entuk dhuwit ya kudu sing rikat. Obah. Tapi lek mental males didokno lho ya apa? Oke. Dari your type, soalnya saya suka mengalihkan konsentrasi saya, Gus, dan don't care sama masalahnya. Iku masalah. Itu masalah. Masalah, berarti jenengan dari kecil sudah biasa untuk dialihkan perhatiannya, fokusnya dialihno, misalnya jenengan angel mangan. Lihat itu cecak. Itu ada kucing. Tiba. Jadi jenengan gak iso fokus ke makan. Jenengan ketika ada suatu masalah pasti golek nggon dia karena sudah dilatih untuk tidak fokus. Dan aku benci diriku sendiri saat itu. Ya sampai saiki koyo lek goro mari ya tetep benci. Dari Arsa, aku tahu ditempeli Gus toilet DPRD. Terus? Ya iku mau cerita. Lah iya ditempeli. Kasus tempelan juga itu kadang-kadang kita gak rumangsa apa-apa. Tapi gara-gara ono wong sing sok tahu ngomong iku sampean ngomong ketempelan akhirnya kesuges. Ketika suges jenengan mengamini akhirnya yes anna bidhani abdi, aku koyo sesangkane hambaku ketika jenengan donga ngono nang pangeran celukno jen moro iku tempelono selesai. Ya ana si request iki. Iya. Request masuk. Klunting. Dari Bedayu yang suaminya cuek tadi ya. Apa kudu hamil dhisik ben suami dadi perhatian? Enggak lah. Dasare pancen cuek, Gus. Oh. Kalau dasarnya pancen cuek, pertanyaannya cuma satu, kenapa dia sampai secuek itu? Karena buat aku setiap manusia itu dasarnya ya wis normal aja. Cuek enggaknya dia ya karena pendidikan yang dia terima. Kalau misalnya jenengan hamil, belum tentu ketika jenengan hamil berharap suami tambah perhatian. Ternyata cuekin nambah, jenengan tambah nelongso sakno anak jenengan. Saranku selesaikan sebelum hamil.